mendasari firman Tuhan, mendasari doa pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kasih Tuhan, yang saya beri judul hanya di dalam Tuhan kita menjadi kuat. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang berlomba-lomba atau berolahraga agar badannya menjadi sehat dan kuat. Bahkan kadang mereka beli alat-alat yang mahal untuk supaya nanti hasilnya ketika mereka berolahraga hasilnya sangat bagus, bahkan tubuhnya six pack bagus dan dia sehat dan kuat. Nah, hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begitu pula secara rohani, kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Dalam Efesus mengatakan hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun keadaan apapun ketika Tuhan izinkan kita menghadapi satu masalah situasi keadaan yang boleh mengizinkan kita hadapi, kita tetap berdiri teguh dan tidak mudah goyah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus. Sebab dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah. Sebab segala perkara firman Tuhan mengatakan dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah. Sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Setiap hari kita terus mengisi iman kita dengan firman Tuhan. Mengucap syukur kita ada di dalam komunitas yang terus mencari firman Tuhan. Pagi-pagi seperti pagi hari ini kita sudah berkumpul, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan tentang siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan di Mazmur mengatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat di sana. Bahkan akan tetap berbuah di dalam kondisi apapun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita juga harus belajar di dalam Mazmur ini. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini agar tetap kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersuka cita, sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Dalam kondisi apapun, tetap bersuka cita.
Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita akan dikuatkan. Menurut pandangan Paulus, orang Kristen punya juga senjata-senjata ilahi. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu, sekalipun Allah telah menyediakan semua ini, adalah tugas orang Kristen untuk mengenakannya. Yaitu dia harus secara sadar menghayati kuasa yang Tuhan Yesus Kristus telah sediakan untuknya. Seluruh untuk perlengkapan senjata Allah, perlengkapan senjata itu sudah diuraikan secara rinci. Termasuk juga lawan-lawan orang percaya yang harus dihadapi. Supaya kamu dapat bertahan. Tapi perlengkapan senjata dari Allah, inilah orang Kristen mampu bertahan ketika kita memakai perlengkapan-perlengkapan senjata yang dari Allah ini. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini kita tetap tinggal senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Janganlah bimbang, percayalah Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa.